Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Oktav Paskah 21 April 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Inosensia CIC dari Paroki Santo Albertus de Trapani, Blimbing, Malang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Sikat yang dikasihi Tuhan, tiap orang mendambakan damai, khususnya mereka yang hidup dalam peperangan, kekacauan keluarga, pertikaian masyarakat, perselisihan antar teman, dan lain sebagainya. Mereka yang hidup demikian selalu diselimuti perasaan ketakutan, ketidaktenangan, kegelisahan, kemarahan, dan berbagai macam perasaan negatif. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa damai itu bukan hanya cukup kita mohon, melainkan mesti diwujudkan secara konkret dalam hidup setiap hari.
Maka Yesus datang dengan salam damai kepada para murid-Nya. Tetapi mereka malah ketakutan dan ragu-ragu, bahkan berprasangka negatif. Sikap para murid ini sungguh berlawanan dengan kehendak Yesus dengan salam damai itu. Maka Yesus meminta para murid untuk mengarahkan pandangan mereka padanya. Setelah itu, barulah mata mereka terbuka dan percaya pada Yesus. Dalam hidup sehari-hari, damai sejati sungguh sulit kita wujudkan, sebab hati manusia cenderung berprasangka negatif. Namun, bukan berarti bahwa kita bisa tidak mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Mewujudkan damai merupakan tugas dan perutusan kita sebagai umat Kristen. Kita harus membuat pesan Paskah berbuah dalam diri dan hidup kita, baru kita bagikan pesan itu kepada orang lain. Itulah tugas perutusan kita, di mana kita mulai hidup dalam Kristus yang sudah bangkit. Kita menjalankan tugas yang dipercayakan oleh-Nya kepada kita. Ketika kita mampu menerima dan menjalankan hidup baru itu, di sana ada damai, ada kasih, ada ketulusan, dan pengampunan yang menyelamatkan. Sebagai pengikut Yesus, kita pun menerima tugas yang sama untuk mewartakan kebangkitan-Nya melalui kesaksian hidup kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dimanapun dan kapanpun. Kita mewartakan Tuhan, bukan diri sendiri. Kita menawarkan kasih dari pihak Tuhan. Cara dan strategi yang digunakan akan sangat menentukan apakah pewartaan yang kita lakukan berhasil atau tidak. Semoga dengan bantuan dan pertolongan-Nya, kesaksian dan laku hidup kita menjadi pewartaan yang sesungguhnya tentang Tuhan yang bangkit. Jadilah saksi kebangkitan yang membawa damai. Tuhan berkati. Selamat Paskah.